kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu, pengorbanan yang diberikan anak-anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, dikuburkan dan bangkit kembali. Dan hari ini kami rayakan kemenangan kebangkitannya. Dan kami mau Tuhan berfirman. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berbicara kepada kami dalam surga. Dalam nama Tuhan. Selamat pagi semuanya, salam di Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah kita hari ini, Haleluya, Ia telah bangkit. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15 ya. Ini ayat 6 sampai nanti saya akan tayangkan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring." Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah seorang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa kebangkitan Yesus ini ada banyak teori-teori atau pengajaran-pengajaran yang menyangkal kebangkitan Yesus. Muncul sejak Yesus dibangkitkan bahkan sampai sekarang ya. Yang pertama, ada yang berkata bahwa para wanita itu salah melihat kubur karena hari masih gelap. Kita tadi sudah baca, para wanita itu pergi ke sebuah kuburan masih gelap, masih pagi-pagi benar. Ada yang bilang bahwa mereka salah melihat kuburan sehingga mereka ketemu kubur yang kosong. Teori yang kedua yaitu berita hoax yang disebarkan para imam dan tua-tua Yahudi seperti kita baca tadi, di mana para prajurit dibayar supaya bilang mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Itu hoax yang disebarkan dan itu tersebar terus-menerus dikatakan. Dan yang ketiga, ada yang berkata Yesus hanya koma, matinya tuh masih koma.
Dia tidak sadarkan diri, kemudian dia sadar kembali, kemudian bangun. Ya, itu seorang teolog namanya Albert Schweitzer. Itu orang-orang. Ada lagi pakar-pakar lain lagi bilang yang keempat, Yesus pergi ke Mesir dan jatuh cinta kepada pendeta wanita Dewi Isis. Wah, ada lagi. Nama Isis itu nama sebuah dewi di Mesir, bukan Isis yang sekarang. Kalau Isis sekarang kan teroris ya. Jadi ini Lawrence bilang, D.H. Lawrence bilang begitu. Yesus pergi ke Mesir, lalu naksir sama pendeta Dewi Isis. Ada saja. Lalu ada Hugh Schonfield bilang apa? Para murid sedang berhalusinasi. Oh, mereka cuma berhalusinasi saja, bilang bahwa Yesus sudah bangkit. Sebenarnya enggak. Nah, itu kata si Hugh ini. Yang keenam, ada seorang filsuf abad ke-7 namanya Spinoza. Dia makin akal, seorang filsuf. Dia bilang gak mungkin ada kebangkitan. Kebangkitan itu tidak logis. Nah, itu. Jadi dia tidak mempercayai kebangkitan ini karena tidak masuk akal. Ada orang mati lalu hidup lagi. Itu menurut Spinoza. Dan juga seorang teolog abad ke-20, abad 1920 itu namanya Robert Bultmann. Bultmann ini bilang kebangkitan Yesus itu cuma mitos, dongeng, ya. Bultmann bilang kebangkitan itu hanya dongeng. Ini teori-teori yang menyangkal kebangkitan Yesus. Dan mungkin ada banyak teori lagi yang kita mungkin dengar. Terlebih, ya, kalau kita mendengar orang-orang di luar sana banyak yang berpendapat gak mungkin, ya, karena mereka tidak percaya. Jadi sekarang marilah kita belajar bukti dari Alkitab, ya. Bukti kebangkitan Yesus. Ya, kita sudah baca tadi firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15. Saya mau jelaskan ayat ini bahwa ada dari sini kita dapatkan 3 bukti konkret, 3 bukti merupakan fakta yang jelas bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Yang pertama, kebangkitan Yesus itu menggenapi janjinya, sesuai dengan janji. Ya, kalau kita baca 1 sampai 6 tadi, itu sesuai dengan janjinya kepada para murid bahwa dia akan bangkit. Kita lihat di sini. Di sini digambarkan, diceritakan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain menjadi saksinya. Ya. Ada saksi yang melihatnya. Ada 2 orang perempuan yang datang ke kubur Yesus dan melihat kubur itu kosong. Ya. Dan ada terjadi gempa bumi, sehingga batu penutupnya terguling. Perhatikan itu. Batu penutup itu cukup besar. Perempuan-perempuan ini tidak bisa sebenarnya membuka pintu kubur itu. Sehingga pada waktu sudah dalam teks yang lain dikatakan, ketika mereka mau pergi ke kubur Yesus, mereka berbincang, siapa yang akan menggulingkan batu itu untuk kita? Bagaimana kita bisa melihat mayat Yesus? Mereka hanya mau melihat mayat Yesus yang ada di gua itu, di lubang itu, karena di sana dikuburkan dalam gua. Nah, mereka bilang siapa yang bisa? Tetapi yang terjadi ada gempa bumi, batunya itu terguling, kemudian penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, bahkan dipucat pasir seperti orang mati. Lihat, penjaga-penjaganya saja ketakutan, pucat pasi. Mereka gentar ketakutan seperti orang mati, dikatakan pucat pasi mereka wajah. Ya. Terus ada malaikat Tuhan yang menegaskan janjinya kebangkitan. Malaikat Tuhan ada bertemu dengan perempuan itu, mengingatkan mereka bahwa dia sudah bangkit. Aku tahu kamu sedang mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Malaikat bilang, seperti yang dikatakannya kepadamu. Kapan dia kata? Kita lihat Matius 12 ayat 40. Yesus bilang apa? Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus pernah berkata, mengajar kepada para muridnya bahwa aku akan tinggal di dalam rahim bumi seperti Yunus ada di dalam perut
selama 3 hari, demikian juga Anak Manusia akan ada 3 hari. Dan itu dibuktikannya dengan kematiannya. Setelah hari ketiga kemudian dia bangkit pada hari pertama minggu itu, ya. Hari pertama berarti hari Minggu. Hari pertama itu hari Minggu. Makanya dalam bahasa Arab Ahad. Dalam bahasa Ibrani Ehad atau Ahad itu artinya satu. Hari pertama. Jadi Arab dengan Ibrani itu satu rumpun bahasanya, Ehad dan Ahad. Hari Ahad itu hari Ehad, hari pertama. Jadi Yesus bangkit hari pertama, dia pada minggu itu setelah hari Sabat. Artinya dari hari, kalau orang Yahudi kenapa kok 3 hari? Orang Yahudi hitungnya bukan 24 jam. Kalau sudah masuk Jumat itu udah hitung 1 hari, masuk ke Sabtu hitung kedua hari kedua, masuk Minggu hari ketiga. Itu hitungannya. Ya, cara menghitungnya seperti itu. Jadi kita lihat bahwa Yesus sudah pernah berkata kepada para murid-muridnya, dan dia menggenapi janjinya bahwa kebangkitannya benar-benar dibuktikan, kebangkitannya benar-benar sesuai dengan perkataannya, kebangkitannya sesuai dengan janjinya yang diucapkannya, yang disampaikannya, yang diajarkannya kepada para murid. Tetapi para murid masih belum mengerti. Ketika Yesus sudah disalibkan, Yesus dikuburkan, mereka masih belum mengerti apakah Yesus akan bangkit atau tidak. Mereka masih belum mengerti, sehingga mereka masih kebingungan, ya. Mazmur 12 ayat 7 bilang gini, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Yesus mengatakan bahwa ketika dia berjanji, dia tidak mungkin mengingkarinya. Karena janji Tuhan itu adalah janji yang murni, janji yang teruji, janji yang tidak perlu diragukan lagi, janji yang tidak mungkin untuk tidak dilakukan. Ini janji Tuhan. Saudara, kalau Tuhan ingkar janji, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus membuktikan perkataannya sama dengan apa yang dilakukannya, apa yang diajarkannya sama dengan apa yang terjadi, fakta yang sesungguhnya. Sehingga ketika kedua waria ini datang ke kubur Yesus, mereka melihat kubur itu kosong, bertemu dengan seorang malaikat yang berkata, dia tidak ada di sini, dia sudah. Bahkan dikatakan di sana bahwa mereka bertemu dengan Yesus, mereka memeluk kakinya dan mereka beritahukan kepada para murid supaya menantikan janji Bapa. Aku akan menemui mereka. Yesus secara langsung berbicara kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain itu supaya mereka memberitahukan kepada para murid yang lain. Ini membuktikan Yesus menggenapi janji-janjinya. Yesus tidak akan membatalkan perkataannya sebab ia adalah Tuhan yang tak mungkin mengatakan kebohongan. Jadi kita melihat di sini bahwa kita belajar ketika kebangkitan itu terjadi, ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus sungguh ada, kuasa Yesus sungguh sempurna, dan perkataannya pun sempurna, perkataannya pun benar adanya, perkataannya tidak perlu diragukan lagi. Apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan pasti digenapi. Haleluya. Yesus menggenapi janji-janjinya. Yesus menggenapi perkataan. Jadi kita lihat ini buktinya jelas. Walaupun orang bilang segala macam teori-teori dan 7 teori macam-macam itu, kita melihat faktanya. Alkitab mencatat dan Yesus mengungkapkannya bahwa dia sudah pernah berjanji bahwa dia akan mati, dia akan bangkit, dan faktanya dia bangkit, bahkan bertemu dengan para muridnya. Jadi ini bukti yang pertama. Bukti yang pertama bahwa Yesus bangkit sesuai dengan janjinya, menggenapi janjinya. Yesus bangkit sesuai dengan
janji yang diucapkannya kepada muridnya. Konsistensi perkataannya, konsistensi akan kebenaran yang tidak mungkin dibatalkan. Karena dia percaya firman Tuhan, dan dalam Mazmur 12:1, janji Tuhan adalah janji yang murni, yang sudah teruji. Sebab itu percayalah bahwa Yesus sudah bangkit, dan percayalah pada janji-janjinya. Ada banyak janji di dalam firman Tuhan. Ada banyak janji-janji Allah di dalam Alkitab. Saudara bisa pegang, saudara boleh percaya, saudara bisa meyakininya, saudara boleh mengamininya, dan saudara boleh mengimaninya, supaya janji-janji yang ada di dalam Alkitab terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam perkara keluargamu, terjadi dalam pekerjaanmu, terjadi dalam kepribadianmu, dan engkau semakin menikmati janji-janji Allah itu. Bukan hanya janji kebangkitannya, tapi ada banyak janji untuk kita jalan dalam hidup kita. Sebab dia sudah bangkit. Dengan kebangkitannya kita punya masa depan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Karena ada hari esok, berarti saudara perlu pegang janji firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hari esok saudara penuh dengan berkat, supaya hari esok saudara penuh dengan kekuatan, supaya hari esok saudara penuh dengan arti, penuh dengan nilai-nilai yang baik. Pegang janjinya. Dia sudah membuktikan janji kebangkitannya, maka dia juga akan membuktikan janji dalam firman-Nya digenapi dalam hidup saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara. Mari kita pegang janji-janji Tuhan. Penggenapan kebangkitan sesuai dengan janji Yesus sendiri. Ya. Yesus Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuhan sudah berjanji, kesetiaannya sudah terbukti, dan dia akan menggenapi janji-janjinya. Dia akan melakukan apa yang difirmankannya. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kebangkitannya menggenapi janjinya, kebangkitan itu menggenapi perkataannya. Demikian juga janji-janjinya akan digenapi dalam hidup saudara dan saya, supaya hari esok saudara punya arti yang benar. Yang kedua, buktinya bahwa kebangkitan itu sesuai dengan tugasnya. Ya, ayat 7-10 kita sudah baca tadi. Bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa tugasnya sesuai dengan itu, ya. Tugas yang sesuai membuktikan bahwa dia bangkit. Lukas 24 ayat 46 bilang ini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itulah tugas Yesus. Ini misinya, kita sudah dengar hari Jumat kemarin tentang khotbah sudah selesai ya. Misi Yesus tuntas. Misi Yesus tugasnya sesuai. Dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Udah jelas. Bukan hanya mati di kayu salib, stop. Tetapi dicatat di sana, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dikatakan. Itu sudah dikatakan. Jadi ini tugasnya, dia harus menyelesaikan secara tuntas satu paket. Bukan sampai mati di kayu salib, tapi sampai kepada kebangkitannya. Ini tugasnya, sesuai dengan tugasnya. Nah, kalau tugasnya sudah selesai, maka terbukti bahwa dia benar-benar bangkit.
Kebangkitannya itu adalah kebangkitan yang nyata, kebangkitan yang real. Dia bukan seorang yang sedang koma atau mati suri, bukan sedang pingsan, bukan sedang tertidur atau kelelahan dan sebagainya lalu bangun lagi. Seperti saya saksikan yang lalu ya, di hari Jumat 1 April 2018 saya habis khotbah lagi berdoa jatuh, terus pingsan. Pingsan, lalu semua teriak-teriak. Ya. Waktu itu lagi rame juga kebaktian yang ibadahnya rame. Pas juga lagi pasca. Pingsan. Saudara-saudara, tapi kemudian saya sadar, saya belum mati. Yesus bukan sekedar pingsan. Kenapa? Ketika dia diberi anggur asam, dia berkata sudah selesai dan berkata doa terakhirnya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan tos mahosana. Habislah nyawanya ya, selesai nyawanya. Lalu dia mati. Tetapi bukan sampai di situ, perhatikan. Prajurit-prajurit menombak rusuknya dan keluar darah putih. Menurut kedokteran ini membuktikan bahwa dia benar-benar mati. Ya, sudah ditombak. Jadi bukan mati pura-pura. Benar-benar mati kalau sudah ditombak nih. Keluar darah putih lah, udah campur gitu. Jadi bisa bayangkan. Menurut teori kedokteran itu benar-benar sudah mati. Dan Yesus katakan anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kematiannya benar-benar mati, dan kemudian dia bangkit benar-benar bangkit. Jadi bukan mati suri, bukan pingsan, bukan tertidur kecapean karena sudah keberatan mikul salib sampai Golgota, bukan. Kalau kita melihat banyak bukti, Nikodemus dengan Yusuf dari Arimatea saja mengambil mayat Yesus dan mengapaninya, dan meminyakinya. Ya. Lalu mereka menguburkannya, sebuah kubur yang baru. Terus apa yang dilakukan? Imam-imam bilang apa kepada Pilatus? Suruhlah prajurit-prajurit berjaga, karena dia bilang dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nanti jangan-jangan kalau nggak dijaga, murid-muridnya mencuri mayatnya dan bilang bahwa dia bangkit. Nah, coba lihat. Kubur itu dijaga prajurit, lalu disegel. Apalagi buktinya? Betapa ketat penjagaannya. Jadi mustahil lah kalau para murid akhirnya mencuri lagi mayatnya. Mustahil lah para murid itu bisa mengambil mayat karena sudah dijaga prajurit, sudah disegel oleh wali negeri. Tidak bisa. Tapi faktanya gempa terjadi, batu terguling, Yesus sudah bangkit. Kubur itu kosong. Sampai hari ini dikatakan, dibuktikan kalau saudara datang ke Palestina sana, kubur Yesus kosong. Ada kuburnya kosong. Jadi kita lihat bahwa Yesus adalah Mesias yang harus menderita, yang mati di kayu salib dan bangkit kembali. Jadi kebangkitannya adalah tanda kemenangannya. Kebangkitannya adalah menyatakan bahwa iman kita tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 17 bilang, dan jika Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Paulus, dia bilang jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sia yang kamu percaya. Yang ngomong siapa? Rasul Paulus. Siapa dia? Rasul Paulus itu sebelum menjadi seorang rasul, dia seorang pembunuh orang Kristen.
Dia mau membunuh orang Kristen, menghabisi orang Kristen. Dia membenci Yesus. Dia bahkan menyangkali Yesus dan tidak mau mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Jadi orang yang tadinya tidak mau percaya Yesus justru dipakai oleh Yesus, ditangkap oleh Yesus dalam perjalanannya untuk membunuhi orang-orang Kristen di Damsyik. Dalam perjalanannya Yesus mencegat dia di perjalanan ke Damsyik, ya, dan memanggil dia, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Wah, siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Wah, disitulah terjadi perubahan. Dia berjumpa dengan Yesus, dan kemudian kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul, dia didoakan oleh Ananias. Dia akhirnya matanya tadi yang buta tidak bisa melihat karena berjumpa dengan Yesus. Dia bisa melihat, dan semua orang pada mulanya ketakutan. Ananias saja takut. Ananias disuruh layani Paulus. Tuhan, bukankah dia yang mau membunuh orang Kristen? Jangan-jangan nanti aku dibunuh. Jangan takut, dia aku sudah pilih untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa. Akhirnya Ananias, orang-orang semua pada takut, tapi akhirnya Barnabas pun datang melayani bersama Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Barnabas mengantarkan Paulus di hadapan rasul-rasul di Yerusalem dan bersaksi bahwa benar Paulus ini sudah bertobat, Paulus ini sudah berjumpa Yesus. Sekarang dia dipilih Yesus menjadi rasul untuk bangsa-bangsa. Direkomendasi sama Barnabas. Akhirnya Saulus yang menjadi Paulus itu menjadi rasul yang dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa. Dan dia yang berkata, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Artinya sia-sia juga aku percaya Yesus, sia-sia juga aku ikut Yesus, sia-sia juga aku mau menyerahkan hidupku. Bukankah aku lebih baik dalam hidupku yang dulu? Hidupnya dulu enak, bisa jadi pejabat. Tetapi akhirnya ketika dia ikut Yesus, dia harus masuk penjara, keluar penjara. Dia pernah dilempari, dirajam, hampir mati. Nah, itu yang dialami. Dia sengsara, dia kelaparan, dia buat tenda untuk jual tenda kemudian supaya ada biaya pelayanan, biaya hidupnya. Lihat, kalau dia bertahan di dalam hidupnya yang lama, dia mungkin jadi pejabat, jadi seorang imam besar, jadi anggota Sanhedrin, jadi orang terhormat, punya jabatan tinggi, wah, punya peluang di kalangan orang Yahudi. Tapi dia bilang apa? Semua yang dulu kuanggap kebanggaan, ku jadikan kuanggap apa? Sampah. Semua rugi karena Kristus. Dan dia percaya sungguh-sungguh, karena Yesus sudah dibangkitkan, aku memiliki hidup yang kekal. Karena Yesus sudah dibangkitkan, aku memiliki masa depan yang lebih baik, hidup yang kekal. Dan dia kata, Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Ya. Dan juga dikatakan bahwa Kristus akan datang sebagai Raja. 1 Korintus 15:25 Paulus bilang gini, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Inilah tugas. Yesus akan datang sebagai raja. Itu sebabnya dia bangkit. Itu sebabnya dia berkata kepada penjahat yang di sebelah kanannya yang berkata, Yesus, ingatlah akan aku pada waktu engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamaku di Firdaus. Sudah dengar dengan satelitnya belum tuh? Ya, satelitnya itu kan, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Dia tahu Yesus akan datang sebagai ini tuntas dia. Kalau dia percaya Yesus akan datang sebagai raja, Yesus harus bangkit dulu. Tugas Yesus sesuai dengan tugasnya. Dia harus mati, bangkit, dan datang sebagai raja. Ini tugas Yesus. Dia akan datang sebagai raja segala raja. Dia akan menjadi raja segala raja. Alkitab mencatat dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal 20, akan ada kerajaan 1000 tahun di bumi.
di mana Yesus memerintah selama 1000 tahun bersama dengan saudara dan saya. Wow. Kok iya? Iya, itu aja. Yesus memerintah di bumi sebagai raja segala raja bersama dengan gerejanya, bersama dengan orang-orang percaya. Saudaraku, siap-siap menjadi gubernur, menjadi raja-raja di seluruh dunia. Di Indonesia mungkin mau jadi lurah nggak apa-apa lah. Ya, tapi kan itu janji Tuhan bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaannya, kerajaan 1000 tahun selama 1000 tahun. Kita hidup dalam kekekalan karena kita diberi tubuh kemuliaan, diberi tubuh kemuliaan seperti tubuh Yesus selama 1000 tahun di bumi. Memerintah siapa? Memerintah manusia-manusia yang masih hidup di bumi. Karena masih ada manusia yang belum diubahkan. Mereka yang tetap bertahan sampai sekarang nggak mau percaya, nanti percayanya nanti. Setelah kerajaan 1000 tahun itu barulah semuanya dihukum. Orang-orang yang mau percaya kepada Yesus masuk ke dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Orang-orang yang mati di luar Yesus dibangkitkan kemudian masuk ke dalam neraka yang kekal. Itu aja. Itu yang dikatakan Alkitab. Saudara bisa baca loh, kita pahami. Ya, kita pahami sana. Yesus akan menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Dan tugas yang kebangkitan ini sudah dibuktikannya. Dia bangkit dari kematian, dia bangkit dari maut, dia kalahkan maut, dia hidup selama-lamanya. Dia bangkit dan dia akan datang kembali sebagai raja. Jadi ini sesuai dengan tugasnya. Tugas Yesus adalah melakukan kehendak Bapanya. Kebangkitan adalah bagian dari proses tugas yang harus dijalaninya. Jadi kebangkitan itu proses yang harus dilakukan, tugas yang harus dijalani. Mati, kuburkan, bangkit, dan datang pada kedua kali. Seperti pengakuan iman rasuli kita ini, ya, dan akan datang kedua kali, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sesuai. Ini tugas Yesus yang akan dilaksanakan. Jadi jangan meragukan kebangkitan Yesus, sebab dia menggenapi janjinya. Jangan meragukan kebangkitan Yesus, sebab dia menggenapi tugas-tugasnya. Dia melakukan tugasnya dengan setia. Yang ketiga, dia menggenapi kitab suci. Ya, dia menggenapi kitab suci. Nah, kebangkitan Kristus itu menggenapi apa yang kitab suci katakan. Ya. Kebangkitan Kristus bukanlah rekayasa seperti yang dirancang para pemimpin Yahudi. Ayat 11-15 itu kan dirancang. Mereka merekayasa, menyebarkan hoak, bilang kepada para prajurit, nah gini aja. Nanti kamu kami kasih uang, tapi jangan ngomong-ngomong kalau Yesus itu bangkit. Karena mereka melihat peristiwa itu, ketakutan ada malaikat tuh, puncak masih ya. Bilang aja, murid-murid ini duit. Soal wali negeri nanti kami yang ngomong. Nah, disuruh sebar hoak. Ya. Kebangkitan Kristus direkayasa oleh para pemimpin Yahudi. Dan pada masa kini pun masih ada orang yang berkata bahwa Yesus tidak bangkit sampai sekarang. Di YouTube saudara lihat itu ada yang namanya orang katanya mantan pendeta menjadi ustadz, namanya Yahya Waloni. Maklumlah, ya, biar top dia, biar dapat duit. Kalau nggak begitu dia nggak dapat duit dia. Ya, dia bilang, wah, dia macam-macam ngomong, terserah lu. Tinggal tunggu waktu biar Yesus yang berperkara buat dia. Ya, kita nggak usah marah, kita nggak usah jengkel, nggak usah sakit hati, itu kebodohannya. Cuma itu aja yang bisa dilakukan, itu kebodohan. Tinggal tunggu waktu saja. Ya, jangankan bicara Yesus, saya dengar dia ngomong-ngomong aja lagi khotbah, ada
Bapaknya bilang, mau mati Pak. Apa? Saya penggal kamu. Wah, gue langsung marah. Orang yang dengar aja mau dipenggal, kayak begitu ustaznya. Ya bikin malu. Ya kan, bikin malu. Banyak orang muslim malu dengan dia, bukan cuma kita. Saya percaya banyak orang muslim yang malu dengan orang-orang seperti itu. Kok ustaz kayak begini? Jadi pada masa kini pun ada banyak orang bilang Yesus nggak bangkit, nggak mungkin, mustahil, nggak percaya, ya terserah. Tetapi bukti Alkitab menunjukkan bahwa dia sudah bangkit. Nah, peristiwa ini sudah ada 2000 tahun lalu, namun tidak ada yang dapat membantah bahwa Yesus sudah bangkit. Fakta sesungguhnya, kita lihat fakta sesungguhnya apa? Kubur kosong, batu terguling, penampakan kepada para murid, wujud nyata Yesus dapat diraba. Nah, ini bukti faktanya, bahwa Alkitab katakan bahwa dia sudah bangkit dan dibuktikan. Buktikan, kuburnya kosong, batu sudah terguling, lalu menampakkan diri kepada para murid-murid. Dan Tuhan bilang dia suruh raba. Ya. Dan dalam bagian ayat firman Tuhan lain, dia datang kepada murid yang sedang mengumpul. Jangan takut, damai sejahtera bagimu. Ini aku. Lihatlah tanganku, lihatlah lambungku, lihatlah bekas paku di kakiku. Pegang. Ya kan? Besok renungan yang muncul, Yesus hidup, sudah direkam untuk hari Senin. Pegang, membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Jadi bisa diraba. Bahkan dikatakan Yesus bilang, adakah padamu sopot makanan? Mari. Dia makan ikan goreng. Menunjukkan apa? Faktanya dia bangkit secara fisik. Dan fisik yang bangkit itu adalah fisik yang berbekas lubang paku. Dan saya mau katakan pada hari ini bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang disalibkan. Yesus yang bangkit itu dia adalah Yesus yang mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dialah yang bangkit. Karena apa? Ada bekas paku pada tangan dan kakinya, ada bekas lubang pada lambungnya, dan dia bangkit dan dia berkata kepada para, lihat ini, raba, ini benar, aku bukan hantu. Bisa dipegang. Kalau hantu nggak bisa dipegang, hantu itu roh. Jadi kita lihat di sini fakta sesungguhnya, itu fakta. Yesus menunjukkan dirinya kepada para murid. Dan di dalam 1 Korintus 15 tadi juga dicatat ya. Ayat 3 sampai 5 bilang ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, kata Paulus kepada jemaat Korintus. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, dan seterusnya. Dan dia bilang, dan paling akhir dia menampakkan diri kepadaku. Paulus bilang, dan yang paling akhir dia menampakkan diri kepadaku. Jadi Paulus berkata bahwa dia sudah menampakkan diri bahkan kepada 500 orang sekaligus, dan pada waktu dia menulis surat masih ada orang-orang yang sudah melihat itu masih hidup pada waktu itu, dan Paulus sebagian dari mereka masih hidup. Kamu bisa tanyakan kepada mereka, kamu bisa buktikan kepada mereka bahwa Yesus sungguh-sungguh menggenapi kitab suci sesuai dengan kitab suci. Paulus berani berkata sesuai kitab suci karena dia seorang ahli Taurat. Dia tahu kitab suci dengan benar. Dia belajar kitab Taurat dan kitab para nabi dengan baik. Dia seorang murid yang pintar dari Gamaliel, dan dia seorang yang terpelajar. Jadi nggak ada alasan kita meragukan bahwa kematian dan kebangkitan itu sesuai dengan kitab suci. Dan Rasul Paulus membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kan kita melihat fakta bahwa hoak yang disabarkan itu tidak punya alasan. Hoak yang disebarkan oleh para imam tua-tua Yahudi itu tidak berdasar sama sekali, dan itu yang disebut
sebarkan, berita itu tersebar terus-menerus, dan itu yang diberitakan kepada orang-orang supaya mereka aman. Dan Alkitab membuktikan, Paulus akhirnya dipilih Tuhan untuk membuktikan secara pasti bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Kitab suci yang kita miliki, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, lengkap sudah. Percayalah kitab suci. Jangan meragukan kitab suci saudara. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di dalamnya banyak kebenaran-kebenaran yang kita perlukan untuk hidup kita sampai Yesus datang kembali. Tuhan sudah melengkapi kita dengan kekuatan yang super. Makanya ada sekarang bilang ini super book, super book, buku super. Jadi Tuhan sudah melengkapi kita dengan super book, Alkitab, kitab suci yang terbukti benar, ya dan amin, dan kita tidak perlu lakukan lagi. Jadi apa yang terjadi di dalam Alkitab pasti digenapi. Dan ketika Yesus berkata dia akan datang kedua kali, maka dia akan datang kedua kali. Jangan usah takut, jangan usah ragu, jangan usah ragu kalau Yesus sudah bilang akan datang kedua kali, pasti datang. Karena apa? Semua firman Tuhan sampai kepada kebangkitannya sudah digenapi. Tinggal kedatangannya kedua kali, tinggal dia menyelesaikan tugasnya secara tuntas. Jadi inilah bukti-buktinya. Ada 3 bukti yang kita pelajari pada hari ini, bahwa kebangkitan Kristus menggenapi kitab suci. Ya. Kesimpulan penutup. Kebangkitan Kristus menggenapi apa? Atau sesuai dengan apa yang pertama? Sesuai dengan janjinya. Penggenapan janjinya menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang tak berdusta. Amin. Bahwa Yesus tidak berdusta. Oleh sebab itu percayalah setiap janjinya dan hiduplah dalam janji-janjinya. Ya. Sebab dia hidup ada hari esok. Hiduplah dengan janji-janji Tuhan. Ya. Nggak usah takut melangkah, percaya pada janji-janjinya. Yang kedua, apa? Yang kedua, sesuai dengan tugasnya. Ya kan? Yesus mati dan bangkit untuk melaksanakan tugasnya sebagai juru selamat. Itu tugas. Oleh sebab itu percayalah kepadanya, satu-satunya jalan keselamatan yang sejati dan kekal. Sesuai tugasnya sebagai juru selamat, dan dia satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Kisah Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Paulus bilang apa? Semua lutut akan berteluk, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Dia satu-satunya. Yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kitab suci dengan tegas menyatakan bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Ya, kitab suci sudah menyatakan bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Oleh sebab itu percayalah bahwa kitab suci adalah firman Allah yang tidak mungkin salah. Percaya, Alkitab ini tidak mungkin salah. Sudah dibuktikan. Saya percaya Alkitab. Alkitab ini ditulis oleh orang-orang pilihan Allah, dituntun oleh Roh Kudus, menuliskan kehendak Allah, dan dalam tulisan tidak ada yang salah sama sekali. Saya percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yesus sudah bangkit.
Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu sebab Yesus sudah bangkit. Kemenangan sudah kami terima. Keselamatan yang besar sudah kami terima. Dan kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup kekal selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk bukti-bukti kebenaran bahwa kebangkitan Kristus tidak dapat disangkali. Dan sudah terbukti selama 2000 tahun. Dan terbukti Yesus